Hebohnya tuduhan pelecehan yang dialamatkan kepada Hotman Paris agaknya tidak membuat pengacara senior itu gentar. Ya, secara eksklusif Hotman memberikan pernyataan mengejutkan tentang hubungan spesialnya dengan Iklima Kim. Lantas, seperti apa Hotman yang secara belak-belakan mengakui bahwa ia punya hubungan khusus dengan Iklima? Benarkah Hotman merasa geram lantaran wanita yang pernah bekerja sebagai asisten pribadinya tersebut tidak memiliki rasa terima kasih? Ya, permasalahan pengacara Hotman Paris Hutapea dengan mantan asisten pribadinya Iklima Kim memang bermula saat Iklima menuding Hotman melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Dan buntut dari tuduhan tersebut, Hotman akhirnya buka suara. Hotman bahkan mengaku sempat membantu saat sang Aspri sedang sakit beberapa bulan silam dan mengaku bingung dengan Iklima yang kini berbalik arah menudingnya sebagai pelaku pelecehan seksual. Lantas seperti apa Hotman Paris menceritakan awal mula pertemuannya dengan Iklima? Dan benarkah pula jika Iklima lah yang sering mengirim foto mesra kepada dirinya? Mengaku memiliki banyak bukti terkait chat, foto, dan video. Kabarnya, Hotman pun telah melakukan proses hukum pada Iklima. Lantas benarkah Iklima akan membawa kasus ini kepada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak? Dan benarkah Hotman malah memberikan tantangan terbuka kepada Iklima dan kuasa hukumnya untuk membicarakan kasus tersebut dengannya di hadapan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga awak media? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengacara senior Hotman Paris Hutapea akhirnya buka suara terkait kasus pelecehan seksual yang ditudingkan oleh mantan asisten pribadinya, Iklima Kim. Dalam wawancaranya secara eksklusif bersama tim Intens Investigasi, Hotman memberikan pengakuan mengejutkan perihal hubungannya dengan ex-asprinya tersebut. Lantas seperti apa Hotman mengungkapkan hubungan khususnya dengan Iklima? Pada Putri Iklima Aprilia dan pengacaranya, sebelum proses hukum semakin dalam, cobalah segera bertobat, ya, bahwa tidak ada satupun tuduhan kamu tentang pelecehan seksual tersebut, tidak ada satupun faktanya yang benar. Kamu akuilah bahwa kita di awal-awal itu ada hubungan khusus. Kamu akuilah bahwa kita di awal-awal itu ada hubungan khusus. Kamu akuin aja, kenapa sih? Aku aja orang terkenal nggak bantah kok, ya. Tapi kenapa tiba-tiba Anda membuat tuduhan yang sangat kejam seperti itu? Dan Anda ingat waktu pertandingan tinju tanggal 27 Februari di Holy Wing, di mana kita sangat mesra, di mana kita dansa-dansa, di mana Anda minum sangat banyak, di mana Anda marah ketika saya bawa aspri saya yang juga cantik-cantik, di mana Anda pulang sendiri nggak mau bergabung dengan aspri lain, tapi video kemesraan kita benar-benar hubungan yang sangat mesra. Tidak mungkin ada pelecehan seksual sebelumnya, tapi kemudian kita bermesra-mesraan, bahkan di bulan Maret kita sangat mesra. Kejadiannya di pertemuan ketiga
di dalam mobil. Tahun 2022 Februari. Fisik, verbal, non-verbal juga. Ya. Mobil Hotman itu begini, kan dia punya Lexus seperti Alphard, itu kan ketutup, ngerti nggak? Nah, apa yang kau lakukan si Hotman, kau pikir sendiri. Iya, sempat bilang bahwa nggak bisa, nggak mau. Apa tanggapannya waktu itu dari pihak setelah Mbak menolak itu? Ya nggak bisa, dia bilang saya mau. Harus mau. Orang nggak mau ngapain dipaksa-paksa? Ancaman sih nggak ada, cuman ya begitu, kalau kita menolak keinginannya beliau pasti kita dimaki. Nggak ada ancaman sih, cuman sempat waktu itu aku menolak salah satu permintaan beliau tuh kayak pipi aku tuh Tampar. ya mungkin menurut beliau itu hal sepele dan biasa, tapi cukup sakit ya. Aku bilang, kok kamu kasar sih gitu. Beliau cuma ketawa-ketawa. Kejadian ditamparnya kapan Kak? Maksudnya pas yang di mobil? Iya, di mobil itu. Oh berarti sempat dapat kekerasan Iya. Selain ditampar mungkin ada pada saat menolak itu mungkin ada perilaku kasar dari pihak itu sendiri? Baju. Iya, kayak aku nutupin gini ya sama dia Didorong. digituin Kak. Ya, sebelum Hotman Paris menanggapi permasalahannya ini, Iklim Hakim memang terlebih dahulu menggelar konferensi pers untuk menjelaskan perihal dugaan pelecehan seksual yang diduga dialaminya. Menurut Iklima, kurang dari 2 bulan ia menjabat sebagai asisten pribadi Hotman, ia kerap mendapatkan perlakuan tidak pantas, bahkan juga kekerasan secara fisik. Menanggapi pernyataan Iklima tersebut, Hotman menegaskan jika tudingan yang dilontarkan mantan asistennya tersebut tidaklah benar. Hotman bahkan berbalik menuding jika Iklima tidak memiliki rasa terima kasih. Padahal Hotman sudah melakukan berbagai cara untuk membuat pamornya di dunia hiburan menanjak. Ingat nggak saat Anda ketemu saya? Anda itu meminta benar. Anda bercerita ke saya bahwa Anda itu seorang janda, punya anak 1 di Sukabumi, demi mencari nafkah di Jakarta, kamu menitipkan anakmu ke tetangga, merantau ke Jakarta, tinggal di kos di Mangga Besar, dan Anda mendatangi saya di Holy Wing. Anda yang datang mendatangi saya di Holy Wing, minta agar diikutkan agar bisa jadi artis. Dan pertama kali saya bawa adalah main TikTok. Itu ada di Instagram saya. Begitu Anda masuk TikTok di stadium, Anda langsung mulai dikenal. Kok Anda tidak berterima kasih kepada saya? Ya, kok Anda tidak berterima kasih? Ya, tidak ada satupun pelecehan. Kok Anda tidak berterima kasih kepada saya? Ya, kok Anda tidak berterima kasih? Ya, tidak ada satupun pelecehan. Ya, itu kita ada hubungan tapi mau sama mau. Oke? Murni suka sama suka dan sangat mesra. Kita ada hubungan tapi mau sama mau. Oke? Murni suka sama suka dan sangat mesra. Sebelumnya saya juga sudah pernah terkenal. Belakangan ini saya lebih privacy gitu. Tapi di satu aplikasi, ya alhamdulillah dengan saya menghapus akun lama meledak lagi dari sebelum kenal sama beliau, gitu aja. Follower saya udah 260.000 lebih. Bukan karena dia, saya kenal sama orang-orang TV itu udah sejak lama gitu. Bahkan kemarin keluarga saya, loh kamu kan udah dari 2017 loh diajakin syuting tapi kamu nolak. Hotman syuting, megang kamera begini lama-lama sampai keringatan, pulang kasih 1,5 juta. Aduh, gua ngajak orang nyanyi bayar puluhan juta,
Kalau saya panggil orang untuk ngawani makan aja kasih 5 juta, buat malu. 2 bulan katanya Aspri yang 4,5 juta. Kirain 40 juta tadi. Dan menanggapi semua tuduhan yang dialamatkan padanya, Hotman pun buka suara terkait awal perkenalannya dengan Iklima. Lantas bagaimana awal mula Hotman bertemu Aspri cantiknya tersebut? Dan benarkah pula bahwa Iklima lah yang sering mengirim foto mesra kepada dirinya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Dituding melakukan pelecehan seksual oleh mantan Asprinya, secara eksklusif bahkan Hotman menceritakan awal mula pertemuan hingga jasanya untuk sang asisten pribadi. Lantas, bagaimana awal mula Hotman bertemu Aspri cantiknya tersebut? Awal saya kenal dia adalah di suatu malam di Holy Wing di awal Februari. Aku lagi duduk, saya kan salah satu pemilik Holy Wing. Aku lagi duduk, tiba-tiba ada cewek yang super seksi pakaiannya, boleh dikatakan nampak bagian-bagian tertentu. Mau kenalan dong? Ya udah kenalan, berfoto. Dari situlah terjadi chatting-chattingan. Akhirnya kemudian di pertengahan Februari kita sudah dekat banget. Baru pertama kali ketemu sudah terjalin hubungan khusus. Suka sama suka. Dalam pertemuan pertama aja sudah suka sama suka, dianya suka sama aku. Baru pertama kali ketemu sudah terjalin hubungan khusus. Suka sama suka. Dalam pertemuan pertama aja sudah suka sama suka, dianya suka sama aku. Kamu menuduh Hotman melakukan pelecehan di pertengahan bulan Februari 2022. Tapi lihat postingan saya di Instagram, Hotman Paris Official, di mana tanggal 23 Februari dan 24, Anda itu sakit, dan Hotman mengirimkan tenaga medis perawat ke tempat kosmu, sekretaris, supir mobil, untuk mengecek kesehatanmu, bahkan membawa kamu untuk tes PCR ke rumah sakit Mitra Kelapa Gading. Dan pada saat itu, Anda mengirimkan WA ke sekretaris saya, terima kasih sudah merepotkan. Itu terjadi di bulan Februari. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan ada pelecehan seksual di bulan Februari? Ya, dalam keterangannya, Hotman juga melanjutkan jika dari awal pertemuannya dengan Iklima sudah ada rasa sama suka di antara mereka. Hotman juga menambahkan jika Kim menuduhnya melakukan pelecehan seksual di bulan Februari 2022 lalu. Dan kenapa di bulan Maret dirinya dan Iklima masih terlibat pertemuan. Melanjutkan keterangannya, Hotman bahkan balik menuding jika Iklima lah yang sering mengirimkan foto-foto seksi kepada dirinya. Lagi pula, di bulan Maret, kalau memang Anda korban pelecehan seksual di bulan Februari, lihat postingan saya di Instagram, di mana kita pesta-pesta ke Holy Wing, di mana kita saling berpegangan tangan. Tanggal 12 Maret saya traktir kamu makan di Sushi, kemudian juga dansa-dansa di Holy Wing, dansa-dansa di Holy Wing Dragon, dansa-dansa di Holy Wing Gatsu. Bahkan tanggal 21 Maret, begitu saya bilang, halo sayang, Kim langsung kirim 2 fotonya yang sangat seksi tanpa saya minta, dan videonya. Kalau Anda memang ada pelecehan di bulan
Februari pertengahan. Bagaimana di bulan Maret Anda kirim foto-foto Anda yang sangat seksi ke saya? Sudah berapa kali Kak? Diajak itu 2 kali. Ya Allah, sudah bolak-balik. Beberapa kali chattingannya ada. Terakhir dia penasaran. Tidak sempat lagi di mana ya kan? Di sini aja lah kalau kami bahasa Batak. Tahu kalian apa namanya nih? Orang Batak tuh kalau dia pacaran, kan kami ini orangnya apa saklek-saklek aja. Cinta. Aku mau ngomong sebenarnya apa, Dek? Apa, Bang? Kata si cewek ini. Begini, Dek. Apa, Bang? Ini. Saya pukul dulu moncongmu itu bahkan. Maksudnya apa tuh? Kucum dulu bibirmu. Bahkan di sini ada saya udah namain albumnya kasus, termasuk kasusnya. Kasus HP. Namanya di situ dia buat captionnya itu kasus HP. Handphone ada, saya sudah lihat. Nggak usah ditunjukkan, tapi kalimatnya aneh. Jangan. Berupa video ada? Nggak ada, video nggak ada. Permintaan ada semua di situ. Salah satunya permintaan ciuman, Pak. Aduh, lebih dari situ. Lebih dari ciuman ya, Iya, lebih dari situ. Lebih dari ciuman ya, Kak. Iya. Mengaku tak mau memaafkan Iklima. Benarkah Hotman sudah melakukan proses hukum pada Iklima? Seperti apa Hotman menanggapi kondisi Iklima terkini yang kabarnya sedang sakit dan terlihat berdarah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialamatkan kepadanya agaknya memang membuat pengacara senior Hotman Paris Hutapea meradang. Hotman yang mengaku memiliki sejumlah bukti yang bahkan beberapa di antaranya telah dibeberkan di media sosialnya, bahkan mengaku siap melakukan proses hukum terhadap Iklima. Udah deh, saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua. Dia sudah galau. Dia khawatir akan segera proses hukum. Gini, saya tahu otak pengacaranya. Kalau dia ada dasar, dia pasti laporin gua ke polisi. Dia nggak ada dasar, nggak ada bukti. Kalau ada chatting-chattingan sesama orang yang lagi nggak ada hubungan khusus, itu nggak ada masalah. Mau sama mau. Tidak ada lagi maaf untuk Kim dan pengacaranya. Tidak ada lagi. Saya akan proses hukum. Tidak ada lagi maaf untuk Kim dan pengacaranya. Tidak ada lagi. Saya akan proses hukum. Sebelum ngomong, mikir dulu. Hadapi proses hukum dari saya. Semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Hotman sudah lama sukses tidak pernah melecehkan wanita. Proses hukum akan dimulai. Proses hukum akan dimulai. Dan terbaru, Iklima Kim dalam unggahan videonya, tampak Iklima tengah berteriak kesakitan, bahkan mengeluarkan cukup banyak darah dari hidung dan mulutnya. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris melihat kondisi mantan asprinya tersebut? Benarkah ia tetap dengan pendiriannya dan tidak akan memberikan maaf kepada Iklima maupun kuasa hukumnya? Kim baru saja juga saya dikirimin video bahwa dia itu ada pendarahan dari hidung dan dari mulut. Entah katanya sakit apa kaitannya sama aku kalau dia sakit? Saya yakin dia sudah galau. Dia sudah galau setelah melihat bukti-bukti gua.
dia sudah galau, dia khawatir akan segera proses hukum. Di tengah permasalahan yang semakin panas, rencananya hari ini Iklim Hakim akan mendatangi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lantas bagaimana Hotman menanggapi kabar tersebut? Dan benarkah pula Hotman memberikan tantangan terbuka kepada Iklima dan kuasa hukumnya untuk membicarakan kasus tersebut di hadapan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan juga awak media? Kemudian saya memberitahu untuk besok kami itu diundang untuk datang ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Insya Allah hadir. Iya, dan dia akan bercerita semuanya di sana. Jam 10.30. Besok itu diulur sedikit karena saya baru di WA diberitahukan bahwa arahan pimpinan mereka. Jadi pimpinan besok akan menerima kami. Saya nggak ngerti ini pimpinan ini apakah Bu Menteri atau mungkin yang lain. Yang penting bagi saya ini direspon dan saya terima kasih. Ini artinya kementerian cermat gitu ya. Jadi besok kita akan sampaikan dan Kim saya akan minta bercerita semuanya. Karena ini untuk kepentingan proses verifikasi, validasi sekaligus mungkin interogasi dan klarifikasi. Didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu seperti apa Pak? Kalau berani, ini tantangan gue nih, kalau memang Kim dan pengacaranya berani, silahkan ketemu di depan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi harus di hadapan media. Agar kelihatan siapa yang bohong atau tidak. Ini tantangan saya. Saya sebagai Hotman berani bertemu. Saya udah posting di Instagram saya kok, berani nggak? Gua jamin 1000% nggak akan berani si Kim. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.